Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai bulan ini gereja kita akan masuk ke dalam satu perjalanan firman yang penting. Kita akan bersama-sama mempelajari surat 1 Petrus. Oke? 1 Petrus kita akan cover the book of Petrus dalam 4 minggu ini. Oke? Dan ini bukan sekadar satu kajian Alkitab. Dan saya menggalakkan saudara, mulai hari ini, baca 1 Petrus. Surat 1 Petrus itu. Kamu baca, kamu punya renungan kah? Kamu membuat apa? Baca 1 Petrus itu. Supaya kamu dipersiapkan bila menerima firman Tuhan apabila disampaikan. Ya. Jadi ini bukan sekadar satu kajian Alkitab. Ini adalah surat pastoral yang ditulis, saudara ini. Kenapa dia tidak ada itu? Yang ditulis untuk orang percaya yang hidup dalam tekanan, kekeliruan, dan keletihan iman. Dan dengan jujur saya katakan, inilah realiti ramai orang Kristen hari ini. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, ya, sekitar tahun 62 hingga 64 Masehi. Petrus bukan ahli falsafah, ya, seperti Paulus, ya. Paulus Petrus seorang yang pernah menyangkal Yesus, ya. Tetapi juga seorang yang dipulihkan, yang diteguhkan, dan dipakai Tuhan. Ya. Itu Petrus untuk pengenalan Anda, si penulis. So dia menulis kepada orang-orang percaya yang tersebar di Asia Kecil. Orang-orang Kristen yang biasanya hidup di bawah tekanan Empire Romawi. Mereka dipinggirkan, difitnah, dianggap pelik, dan sering disalah faham. Masalah utama mereka bukan ajaran sesat, ya. Masalah mereka adalah keletihan iman. Mereka bertanya, jika kami umat Tuhan, mengapa hidup begitu sukar? Ini yang mereka alami. Dan jika Tuhan setia, kenapa kami menderita? Dan mereka juga tertanya-tanya, adakah iman kami ini berbaloi? Dan Petrus tidak mengelak soalan-soalan ini. Dan tema yang saya akan sampaikan kepada kita pada hari ini adalah, apakah identiti sebenar Anda? Ya, apakah identiti sebenar Anda? Ya, ini merupakan tema kita untuk kita akan sama-sama belajar pada hari ini. Ya, saya mau mulakan dengan satu cerita dari Alkitab, tentang seorang raja yang sangat berkuasa, yaitu Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar. Ada yang tahu? Ya, kamu boleh lihat ya di dalam Daniel. So dia berkuasa. Raja ini berkuasa. Dia kaya, dia dihormati, seluruh dunia tahu nama dia. Suatu hari dia berjalan di atas istananya yang megah dan dia berkata, kamu boleh lihat di dalam Daniel pasal 4 ayat 30 ya. Bukankah ini Babel yang besar itu yang kubangun menjadi istana kerajaan dengan kekuatan kuasaku dan demi kemuliaan kebesaranku? Maksudnya, identiti raja ini adalah daripada apa yang dia bina, apa yang dia capai, apa yang dia ada. Tetapi Tuhan berkata, belum selesai perkataan itu dari mulut raja itu, dan dalam satu saat kuasa hilang.
kebesaran runtuh, identiti hancur. Raja Nebukadnezar menjadi gila. Hidup seperti binatang selama 7 tahun. Mengapa? Sebab dia bina identiti atas apa yang dia buat. Bukan siapa yang mencipta dia. Dan hari ini ramai orang membuat perkara yang sama. Identiti daripada jawatan. Saya ini CEO. Saya ini seorang CEO, tapi saya penyapu. Ya, gitu. Identiti dari pencapaian. Saya ini orang terpelajar. Dalam kampung saya seorang saja pelajar university. Yang lain tiada. Ya, jadi, paham-pahamlah. Ya. Identiti daripada kekayaan. Ya, mentang-mentang dia kerja Singapura, walaupun KFC, Sugarban dia kerja sana, tetap jutawan mungkin. Sebab gaji besar. Beza jauh. Mungkin. Tak tahulah. Dia kata, wah saya ni biasalah kerja Singapura. Kadang-kadang begitu kan. Apalagi kalau kamu baru balik dari Johor, kalau kamu pergi kampung. Orang Semenanjung. Terus kamu tiba-tiba identiti kamu tukar jadi orang kaya. Biasalah orang Semenanjung. Mereka tidak tahu kau sengsara di sini. Kau simpan duit, kau apa kau sini, kau belapar dekat sini, kau kerja apakah di sini kau tidak tahu, kau kilang kah? Kau kita kilang kah? Ya, kilang apa? Adalah kau tahu supervisor, tak tahu tukang. Ya. Tapi bila kau balik kamu, semua orang tidak tahu kamu kan? Dan yang mereka tahu kamu kerja di, mereka tak kata kamu kerja di Semenanjung, dia kata apa? Orang KL. Orang ni orang KL ni, orang kerja KL. Jadi identiti dulu dia di kampung, bila dia pergi Semenanjung sudah orang hebat sudah. Selalu orang pikir begitu kan? Apalagi kalau kamu punya suami ataupun istri yang kerja di luar negara. Terus dicop orang kaya tuh. Tahu tak Berlin? Padahal kamu mati-mati belapar. Dan identiti berubah. Ya, walaupun orang cakap, orang kerja Dubai ni, memang duit Dubai. Tapi kau cek-cek sama juga sebenarnya. Tapi bila sesuatu yang berubah identitinya, ya. Tapi bila semua itu hilang, siapa mereka? Ya. Maka itu tema kita pada hari ini seperti yang saya katakan tadi, siapakah identiti Anda sebenarnya ataupun kita sebenarnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Orang sekarang coba hidup dari luar ke dalam. Outside in. Maksudnya, kita cari pengesahan dari luar dahulu. Kita bina harga diri dari pendapat manusia. Kita ukur kejayaan dari standarnya dunia. Tetapi Alkitab mengajar kita hidup dari dalam keluar. Inside out. Apa firman Tuhan katakan di dalam Amsal ayat 4:23? Jagalah hatimu lebih daripada segalanya, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Artinya saudara, siapa kita di dalam akan tentukan siapa kita di luar. Siapa kita di dalam akan tentukan siapa kita di luar. Hari ini 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama hingga ke 9 akan mengajar kita identiti yang benar. Identiti yang tidak boleh hilang, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampas, dan sebagainya. Mari kita membuka firman Tuhan kita di dalam 1 Petrus. Mari kita buka Alkitab kita. Saya tidak ada sediakan slide itu, kerana saya mau kita semua membuka Alkitab. Kalau kamu mungkin tidak bawa Alkitab, kamu ada phone kamu, silakan untuk buka kamu punya phone. Ya. Tapi di Unity, DNA kita mesti bawa Alkitab. Ya. Alkitab penting. Amin. Jadi kalau kamu jadi jemaat Unity, selalu datang Unity, ingat, bawa Alkitab. Ya. Kita juga ada Alkitab kalau kamu tiada. Ada jual. Ya, ada jual. Murah saja, murah. Ya. 10 ringgit.
Ya, 10 ringgit. Mahal lagi jus kopi kan? Oke. Belilah dan banyak firman Tuhan yang dipakaikan, yang Anda boleh baca, Anda diberkati. Oke? Boleh saya menggunakan Alkitab versi Borneo. Saya mau kita baca firman Tuhan itu bersama-sama. Saya mau kita baca ayat yang pertama dan yang kedua saja. Oke? Oke, kita baca sama-sama dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. Daripada Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada umat pilihan Allah yang tinggal merata-rata di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitania. Kamu terpilih menurut rancangan Allah Bapa. Jadikan umatnya dengan Roh Kudus, supaya taat akan Yesus Kristus dan disucikan dengan darahnya. Semoga kamu dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah. Ya. Oke. Perkataan pertama Petrus. Terpilih. Katakan terpilih. Katakan terpilih. Ini bermaksud Anda tidak jadi anak Allah secara kebetulan. Oke? Ingat ini, penting ini. Saya dan saudara tidak menjadi anak Allah secara kebetulan. Ya. Saya dan saudara jadi anak Allah karena kita terpilih. Anda tidak tersilap masuk ke dalam kerajaannya. Ini penting. Anda dipilih dengan sengaja oleh Allah sendiri. Ini firman Tuhan. Kan firman Tuhan katakan apa? Apa kata Petrus di sini? Ayat yang kedua kata apa? Kamu terpilih menurut rancangan Allah Bapa. Ini sangat penting tahu. Karena banyak orang pikir bila dia datang gereja dia tidak layak. Dia rasa dia tak terpilih. Maka itu dia sentiasa bila dia dalam cabaran, di dalam situasi yang tidak baik, dia selalu down. Walaupun berulang-ulang kali kita beritahu mereka, Tuhan mengasihi kamu, kamu menerima kasih karunia Tuhan, kamu diampuni oleh Tuhan, kamu dipilih. Karena dia tidak tahu bahwa dia itu dipilih oleh Tuhan. Kamu terpilih. Tuhan sudah rancang dari awal. Amin. Kamu dipilih. Jadi saudara-saudari coba tanya diri Anda pada hari ini. Saya mau kita tanya dan renungkan. Dari mana saya ambil harga diri saya? Maksudnya, dari mana kamu mengambil harga diri kamu? Dari mana? Coba kamu pikir, tak payah cakap. Kamu pikir, harga diri kamu di mana? Paham gak maksud saya? Nilai diri kamu itu dari mana? Dari tempat kerja kamu kah? Dari latar belakang bangsa kamu kah? Saya tidak tahu. Kamu renunglah. Dari pencapaian kamu kah? Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Apa pendapat orang tentang diri kamu? Mungkin saya tidak tahu. Nah, kalau harga diri Anda dari pekerjaan, apa jadi kalau kamu kena buang? Kamu ini supervisor nih, CEO. Tiba-tiba kamu dibuang kerja. Apa berlaku dengan diri kamu? Down ke tidak? Ya, terus bahaya nih kalau jawab sebarang nih. Tak boleh nih. Saya tanya sama orang, kalau kamu tiba-tiba sekarang, tiba-tiba di tempat kerja kamu sekarang ada yang kerja ya supervisor kah apakah, tiba-tiba kamu dibuang kerja tiba-tiba. Bagaimana situasi kamu?
Ah, pergi pejabat buruh, buat apa? Komplain. Kenapa dia buang kamu kah? Okay. Wah, ini memang betul-betul jangan, tak boleh lari daripada pekerjaan nih. Saya sudah nail nih, tak boleh nih. Ya, kalau harga diri kamu daripada pencapaian, apa jadi kalau kamu gagal? Ya, kamu gagal dalam hidup kamu? Banyak orang di sini, orang kalau gagal dalam percintaan mereka, putus cinta, terus tiada harga diri. Terus minum racun. Iya, tak boleh move on. Ya, yang begitu bertobat ya. Oh, pastor, ya, mati saya sudah pastor ya. Ya, pencapaian kan? Dia fail form 5. Ada yang form 5 di sini? Sudah dapat tuh result? Belum lagi, ada yang belum. Ah? Wah, ada kawan saya begitu dulu. Fail dia form 5. 9I. Apa? Iya. Oh, kecewa dia. Nah, mati ya, siapa suruh tak belajar. Tapi kecewa. Marah dia dengan Tuhan. Kalau harga diri daripada pendapat orang, apa jadi kalau orang tidak suka kamu? Macam mana tuh? Harga diri kamu daripada pendapat orang. Apa orang cakap pasal saya? Mesti kita sibukkan. Kalau yang sesuatu yang bagus, gembira dia. Dia punya motivasi naik. Haleluya. Tiba-tiba orang tidak suka dia. Saya tidak suka lah si Rafina ni. Kenapa dia jadi multimedia? Terus minder. Minder kan tuh? Betul lah, Abu Jenny, minder kan? Minder. Minder tuh maksud apa? Minder. Insecure. Ada yang begitu, tiba-tiba orang itu terus dia macam, kenapa dia ni? Nah, kalau harga diri kamu daripada pendapat orang lain, apa jadi kalau orang mulai tidak suka kamu? Kamu ni bagus-bagus nih, senyum macam YB. Ya gitu, sampai tangan dia gini. Kamu buat lagi pastor, apa yang begini-begini ni? Terus kamu pun, pastor. Jadi semua itu tidak stabil. Pendapat orang, pekerjaan orang, pencapaian kamu. Tapi kalau harga diri Anda dari identiti sebagai anak Allah yang terpilih, maka kena buang kerja, identiti Anda tetap utuh. Gagal dalam perancangan, nilai Anda tidak pernah berkurang. Orang tidak suka, tidak apa. Tuhan tetap mengasihi Anda. Amin. Kalau orang tidak suka kamu, tidak apa. Ya, tapi kalau orang tidak suka kamu karena kamu hidup dalam kebenaran, memegang identiti kamu, itu tidak apa. Yang penting Tuhan suka. Tapi kalau kamu memang tidak baik, apa boleh buat lah kan? Kamu kena fikir balik lah. Jadi saya mau kita lihat ini. Oh, ada pula dia di sini ya. Alright, okay. Ada dua bulatan di sini. Bayangkan dua bulatan ini. Bulatan yang pertama, identiti daripada dunia. Berubah-ubah. Bergantung pada prestasi. Boleh dicabut bila-bila masa. Identiti kedua, identiti yang datang daripada Allah. Ya, tetap berdasarkan kasih karunia. Tidak boleh diambil sesiapa pun. Jadi soalannya, Anda hidup di dalam bulatan yang mana? Which one are you? Boleh faham tak apa yang saya cakap ni? Ada dua bulatan di sini. Bulatan yang pertama, bergantung kepada inilah yang saya cakap tadi tu. Apa pendapat orang tentang kamu, mungkin pasal gaji kamu, prestasi kamu, pencapaian kamu. Yang sini yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tetap berdasarkan kasih karunia, tidak boleh diambil oleh sesiapa pun.
Kamu di bagian bulatan yang mana? Jadi minggu ini, saya mau beritahu kepada kita. Setiap kali Anda merasa cemas atau tidak cukup baik, ulangkan ayat ini. Saya adalah anak Allah terpilih. Identiti saya bukan daripada apa yang saya buat, tetapi daripada siapa yang pilih saya. Amin. Ya. Jadi tidak perlu runsing. Ingat identiti kamu sebagai orang Kristen. Kamu ada duit, tak ada duit, identiti Tuhan tetap mengasihi kamu. Amin. Kamu ada kerja, tiada kerja, Tuhan tetap mengasihi kamu. Kamu sudah kawin, belum kawin, Tuhan tetap mengasihi kamu. Jangan insecure biar orang tanya, bila kamu kawin? Terus rasa takut. Ini belum ada girlfriend, terus rasa harga diri itu kurang. Ingat, harga diri kita ditetapkan oleh Tuhan. Kita ini umat pilihan Tuhan. Amin. Jadi kalau ada iblis, coba berbisik-bisik kepada saudara, coba cakap-cakap kepada saudara, ataupun daripada diri saudara sendiri, negatif pemikiran-pemikiran yang coba kata, kamu ini tidak layak. Kamu ini tidak baik. Kamu ini pendosa. Ingatkan diri Anda, saya ini umat pilihan Allah. Saya tidak kira apa orang dunia cakap, saya tahu saya umat pilihan Allah. Seperti saya mau tunjuk betul, iPhone. Yang menentukan ini iPhone siapa? Yang menentukan ini iPhone berapa? 14. 17 coming ya. Yang menentukan ini ke iPhone siapa? Siapa? Yang pencipta iPhone. Yang promo iPhone ini cakap iPhone handphone yang paling high end siapa? Kalau Samsung cakap apa? Kalau Samsung yang cakap, mestilah kalau dia mau market, Samsung akan cakap apa? Oh, iPhone tak bagus. Kami punya lagi bagus. Tapi iPhone cakap apa? Tidak, kami punya yang terbaik. Belilah iPhone, walaupun mahal. Tengok kamera dia, cantik. Kau begini-begini macam dalam movie kamu kalau kamu berlari. Dia cakap. Inilah paling yang terbaik. Betul? Kamu faham apa saya coba katakan di sini? iPhone, company Apple akan cakap, this is the best product. Walaupun ada di sini tidak suka orang Apple. Ini saya tidak suka Apple lah, Pastor. Sangat complicated. Apa ni Apple? Saya lebih senang Android. Apple ni apa ni? Tengok tak best Apple ni. Kalau you pakai Apple tak cool lah. Kalau kamu pakai Apple ni, tak kawan. Sekarang malah ada orang sanggup loan iPhone supaya nampak lebih. Ya kan? Apple akan terus tetap maju ke depan. Walaupun orang tak suka Apple. Apple tetap makin hari makin naik harga. Dan ada orang sanggup beli. Faham apa saya coba katakan di sini? Harga diri kita di hadapan Tuhan, memang tak ada orang tak akan suka kamu. Tapi adakah kamu peduli? Tak perlu. Kenapa? Kita ini bergantung karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, itu sudah cukup. Cuma apa yang saya dan saudara perlu lakukan? Upgrade diri kita. Upgrade diri kita, makin hari makin baik. Jangan biarkan diri kita tersekat. Hanya kita dengar daripada omongan-omongan orang daripada luar. Pedulilah. Yang penting saya ciptaan Tuhan. Tuhan sudah cipta saya dengan yang luar biasa. Tuhan terima saya dengan kasih karunia. Kamu tidak terima dengan saya? Tidak terima saya? It's okay. Putus. Yang penting Tuhan terima saya. Itu adalah ucapan-ucapan orang yang
Coba untuk melembutkan diri hati sendiri. Bila dia kena reject. Ya, tidak apalah daripada dia bunuh diri. Okay? So, very simple as that. Ya. So, ini bukan untuk memotivasikan diri kita. Tapi ini adalah kebenaran firman Tuhan, saudara. Jangan biarkan orang lain, orang luar, menentukan siapa diri Anda. Jangan biarkan orang lain menentukan harga diri saudara. Harga diri saudara ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi tak perlulah dengar-dengar perkataan-perkataan yang negatif terhadap diri Anda daripada orang lain. Sampai ada orang kata, rohani betul sudah si anu nih. Baca-baca Alkitab, post-post Alkitab. Iya, kenapa? Jadi kenapa? Kau jealous kah? Bagus, saya tolong kau post supaya kau baca firman Tuhan tuh, bilang gitu. Ya kan? Ada yang terus-terus tiba-tiba tak jadi dia post hari ini karena takut malu dibilang rohani. Halo? Kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau orang cakap rohani, puji Tuhan. Kenapa takut mau dibilang rohani? Kenapa? Kalau orang cakap saya rohani, puji Tuhan. Haleluya. Artinya saya jauh beza daripada orang. Bukan mau sombong. Bukan sombong rohani. Kamu yang cakap dengan saya, kamu sangat rohani. Iyalah puji Tuhan lah. Takkan saja. Janganlah. Halo, kan? Macam ada yang gembira-gembira saja nih. Betul, pastor, betul. Beberapa hari saya post, malu-malu saya. Ada orang sindir-sindir sudah sekarang. Kalau orang sindir-sindir kamu beritahu. Kamu beritahu saja, saya bagi ini supaya kau baca apa yang saya baca. Amin. Mari kita lihat satu ayat yang ketiga hingga kelima. Kita mau baca sama-sama. Oke. Yang kedua, bagian kedua ya. Kita punya pengharapan yang hidup. Yang pertama tadi, saya mau beritahu kita, supaya kita adalah orang yang dipilih Allah. Ini identiti kita sebagai orang percaya. Ingat itu. Ya. So, yang kedua, kita punya harapan yang hidup. Mari kita baca sama di ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena belas kasihannya yang amat besar, Dia telah mengurniakan kita kelahiran baru dan bangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan pengharapan yang tidak akan binasa dan kita akan mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untukmu di surga. Kamu dipelihara dengan kuasa Allah melalui iman untuk penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir zaman. Perhatikan ini. Apa pengharapan dunia? Dunia berharap apa? Apa yang kamu harap? Selalu saya dengar kita doalah supaya ekonomi bagus. Betul tak? Ya, gaji naik. Kita doa apa? Saya harap kesehatan saya bagus. Apalagi, selalu kita doa, kejayaan supaya sukses. Tidak ada salah. Tapi semua itu bukan harapan yang hidup. Itu pengharapan yang bergantung kepada keadaan. Kalau ekonomi buruk macam mana? Ada harapan? Kalau gaji kecil, ada harapan? Ya. Mata uang jatuh, ada harapan? Kesehatan jatuh, ada harapan? Pengharapan yang dimaksudkan dalam Alkitab bukan berdasarkan keadaan saudara, tapi berdasarkan kebangkitan Kristus. Dan itu fakta sejarah. Dan tidak boleh hancur walaupun segala-galanya hancur. Bayangkan sauh kapal. Okay? Bayangkan dua kapal di laut. Kapal E ikat sauhnya pada ais batu besar di laut. Nampak kukuh, kan? Ais kan keras. Nampak selamat. Tetapi cair, bila cair, kapal hanyut. Kapal B, dia ikat sauhnya pada dasar laut yang keras. Ribut datang, angin kencang, ombak tinggi, tetapi kapal itu tetap
stabil. Jadi soalan untuk Anda, sauh pengharapan Anda terikat di mana? Sauh you punya anchor tuh terikat di mana? Terikat pada uang? Ekonomi boleh jatuh? Di sini kalau orang tiada uang terus muka pun 10 sen habis. Tiada gaji. Kamu tanya kenapa? Tak ada. Terikat kepada kesehatan? Penyakit datang? Ada yang begitu. Apalagi kalau orang tahu, tiba-tiba dia tahu bahwa dia ada penyakit ketumbuhan, terus drop. Terikat pada hubungan? Manusia boleh berubah-ubah. Tapi kalau terikat kepada Kristus yang bangkit, maka walaupun segala-galanya berubah, pengharapan Anda tetap ada. Tidak kira kamu ada duit, tak ada duit. Kalau pengharapan kamu di dalam Kristus, hatimu tetap tenang, tetap damai. Amin. Betul tak? Maka itu kalau mau tengok, pastikan ada orang sanggup. Sanggup tidak datang ke gereja. Sanggup tidak datang ke pelayanan. Sanggup menghilangkan di mana satu-satunya penguat rohaninya. Hanya untuk batas uang. Karena pengharapannya adalah uang ringgit. Salahkah pastor? Dia akan salah bila kamu mengabaikan kerohanian kamu. Sampai kamu langsung tidak datang ibadah. Yang dimana merupakan sumber utamamu. Betul kan? Segala sesuatu yang kita terima pada hari ini adalah atas keizinan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan izin ini berlaku dalam hidup kita, kalau Tuhan izinkan kamu dapat kerja sana, kamu kerja. Kalau Tuhan tidak izinkan kamu kerja sana, betapa banyak pun kamu berdoa, kalau Tuhan kata, bukan di sana, tapi di sini. Tetap juga di sini. Maka itu orang sangat sukar kalau hidupnya terikat ataupun sauh itu terikat dengan hal-hal yang salah. Bila dia sakit, dia susah mau sembuh. Karena pengharapannya kepada apa? Bukan kepada Kristus yang memberi penyembuhan. Tetapi kepada siapa? Karena dia lebih lihat penyakit itu daripada Tuhan yang memberi harapan. Petrus kata, kita ada warisan. Tidak boleh binasa. Kekal selama-lamanya. Tidak boleh tercemar. Tetap murni. Tidak boleh lenyap. Tersimpan di surga. So ini bukan uang. Bukan harta. Bukan jawatan. Tetapi adalah keselamatan kekal yang dijaminkan oleh kuasa Allah sendiri. Jadi minggu ini, buat homework di rumah, dalam sel Anda, periksa sauh Anda. Kamu tahu sauh kan? Kau punya anchor yang tukang pegang kamu. Tuliskan 3 perkara yang paling Anda takut hilang. Apa yang kamu takut hilang di dalam hidupmu? Kalau dia tiada, terus kamu macam goyang. Macam ada teman saya, pastor saya tak boleh kalau saya punya istri tiada. Patah saya punya sayap. Saya harus ada istri saya, baru saya kuat. Pastor saya tak boleh kalau boyfriend saya tiada. Saya mesti ada boyfriend. Tiada orang yang sokong saya. Tiada yang ini, tiada yang itu. Itulah saya nih. Pikir-pikirkanlah.
Maka itu orang yang kuat di dalam Kristus, dia tidak peduli apapun cabaran yang dihadapi. Bukan dia tidak menidakkan cabaran, dia tetap kuat karena dia tahu pengharapan dia adalah Yesus Kristus. Apapun keadaan dia, ujian yang hadapi dalam hidupnya, dia tetap bersemangat dan tetap berkuat karena dia tahu itu merupakan ujian iman kepada dia, di mana yang akan kita sentuhkan selepas ini. Tapi saya mau beritahukan kepada kita, kalau ketiga-tiga perkara itu lebih penting daripada Kristus, bermakna kau ada di tempat yang salah. Halo? Kalau tiga perkara itu yang kamu rasa kamu tak boleh hilang itu lebih penting daripada Kristus yang kamu sembah, bermakna Anda salah tempat. Dan Anda harus berdoa, Tuhan tolong saya lepaskan perkara-perkara ini dan tambatkan pengharapan saya kepadamu. Ya. Mungkin boleh jadi keluargamu. Ada orang di sini sanggup hilang Kristus berbanding keluarga. Ya. Tidak apa, keluarga kan penting. Salahkah? Tidak. Tapi kalau dia mengambil alih Kristus sehingga membuat kamu berdosa, tidak datang sembahyang, ya, you will have a problem. Sehingga kamu sendiri pun tidak dapat melayani, you will have a problem. Karena setiap kali kamu mau melayani Tuhan, mau datang kepada Tuhan, keluargamu sendiri yang akan tarik kamu ke belakang. Tarik kamu ke belakang. Tak payahlah, janganlah, minggu ini kita cutilah, kita jalan-jalanlah, itu kan lebih penting. Janganlah terlampau rohani. Ya. Kita kan sama-sama berdosa. Saya tidak. Kalau saya pergi neraka, kamu sanggup? Mungkin tidak. Ya. Maka itu saya berbangga. Kalau keluarga kamu menghalang kamu pergi ke gereja, tapi kamu tetap datang, saya bangga dengan Anda. Walaupun kamu cakap, saya datang gereja, saya pun tidak tahu kenapa saya datang. Saya datang saja. Saya bangga dengan kamu datang dengan iman. Karena itu langkah pertama Anda. Amin. Oh. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 6 ayat 9. Kita mau baca sama-sama. Sudah dapat? 1, 2, 3. Oleh yang demikian, bersukacitalah. Meskipun sekarang untuk seketika, mungkin kamu berduka cita kerana menghadapi pelbagai pencobaan. Segalanya ini untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas. Kerana emas tetap musnah, walaupun telah diuji dengan api. Imanmu kelak ternyata tulen dan akan mendapat puji, penghormatan serta kemuliaan apabila Yesus Kristus datang kembali. Kamu mengasihinya walaupun belum pernah melihatnya, kamu percaya kepadanya tanpa melihatnya, oleh itu kamu merasa kebahagiaan yang tidak terkata dan penuh dengan kemuliaan. Kerana kamu akan mencapai matlamat imanmu, yaitu penyelamatan jiwa. Wow! Petrus jujur. Yang ketiga, kita sedang dimurnikan melalui ujian. Petrus jujur, dia tidak berkata jangan sedih. Dia tidak berkata orang Kristen mesti sentiasa bersukacita. Dia tidak berkata kalau Anda percaya Anda tidak akan menderita. Tidak, apa yang dia katakan? Dia katakan sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Artinya ujian itu nyata, sakit itu nyata. Tetapi dia juga kata segalanya ini untuk menguji imanmu. Amin. Uji imanmu. Perhatikan ini. Emas mentah bercampur dengan tanah, bercampur dengan batu. Nampak macam emas, tetapi tidak tulen. Jadi tukang emas masukkan ke dalam api supaya emas cair.
kotoran akan naik ke permukaan dan dibuang. Dan proses ini diulang sampai emas itu tulen. Saudara, api bukan untuk menghancurkan emas. Ini penting ya. Api bukan untuk menghancurkan emas, tapi api itu untuk apa? Api itu untuk membuang kotoran. Begitu juga dengan ujian di dalam hidup Anda. Bukan untuk menghancurkan iman saudara, tetapi untuk membuang apa yang tidak tulen. Untuk membentuk iman yang matang. Saya pernah cakap dengan para pemimpin di sini, akan ada penyucian yang kedua di dalam gereja ini. Apa maksud pastor? Ya, ada di antara kamu. Kita akan menghadapi satu cabaran. Cabaran di mana mengujikan iman kita. Mungkin selama ini level 1. Ya, level 1. Kamu sudah pas level 1. Tapi Tuhan tengok ada lagi. Masih ada hitam lagi. Belum cukup tulen lagi nih. Tak boleh nih. Dia ambil lagi api. Kamu pun, apa nih pastor? Saya sudah berdoa banyak kali pastor. Saya sudah buat ini pastor. Saya datang sembahyang. Saya berlutut. Sampai hancur lutut saya. Tiada pun yang berlaku. Tuhan sedang membuat Anda tulen. Jadi emas yang sangat berharga. Ada dua contoh yang saya mau bagikan kepada kita. Tekanan di tempat kerja mungkin. Mungkin Anda diminta untuk berbohong di dalam membuat laporan. Sebenarnya tidaklah laporan itu tidaklah untung itu banyak sangat. Tapi bahagian departmen saya tak tahu mungkin kamunya admin. Alah, tambah saja 10 sen. Kamu pun okey. Kamu yang suruh saya buat saja. Kamu kompromi. Diminta kompromi nilai untuk dapat deal. Mungkin. Di dalam office, di tempat kerja kamu, boleh tak kamu tolong punch card untuk saya? Saya lambat nih. Kamu tolong punch card dulu Kamu pun orang Kristen yang benar. Ya, saya akan tolong kamu. Kamu kompromi. Keting. Kalau saya jumpa kamu, saya ketok kepala kamu. Tak apalah. Tutup mata, bah. Padahal itu nilai sebenar, itu bukan nilai sebenar yang baik. Takut apa? Takut di-reject, diejek karena tidak mau ikut budaya. Jadi apa yang sedang berlaku saudara? Allah sedang memurnikan keutamaan Anda. Adakah Anda lebih takut hilang kerja atau hilang perkenanan Allah? Karena Allah sedang melihat kejujuran Anda. Tapi saya jujur pastor, ya di gereja mungkin Anda jujur, di tempat kerja kamu jujur ke tidak? Ada orang di sini jujur. Ya pastor, betul pastor. Ya. Kamu tengok dia pun, rendah hati betul. Pergi tempat kerja, iblis pun kalah. Ketawa mereka dua. Betul tak Wong? Jangan hanya di gereja saja. Kadang-kadang ada orang begitu. Di sini kamu tengok dia, sangat jujur, sangat baik. Tapi di tempat yang luar tuh, saudara, yang sebenarnya yang tempat yang tes sebenarnya bukan di gereja saja tahu, di luar. Sini kamu sabar, orang marah, kepiak, orang tak senyum, sabar. Pergi kamu tempat kerja kamu. Yang bos tuh lagi tidak marah. Kamu yang macam-macam, baru saja pekerja tuh lebih marah daripada bos. Macam kamu yang bos. Tapi kalau kamu marah pasal yang benar, ya lain cerita lah ya kan. Apa ini? Kamu faham apa yang coba? Kejujur. Jangan bezakan. Kadang-kadang ini, di sini kita baik. Di antara orang kita sama Kristen sendiri kita baik. Tapi bila di tempat orang lain yang tidak sama Kristen, kita pun ikut join mereka juga sama macam tim mereka.
Kita harus jadi tidak serupa dengan dunia ini. Ini yang firman Tuhan katakan. Itu yang coba Tuhan katakan. Jadi, perhatikan apa yang Tuhan katakan. Matius pasal 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus tidak berkata cari Tuhan kalau ada masa. Dia berkata cari dahulu. Dan itu bukan cadangan. Ini perintah. Selalu yang di sini, kadang-kadang kita nih cari dulu. Kalau ada duit, ada ini baru ya. Firman Tuhan kata apa? Cari dulu kerajaan Allah. Maka semuanya akan ditambahkan. Apabila Tuhan benar-benar didahulukan, ketakutan kehilangan kuasanya. Kegelisahan mula reda. Hidup menjadi terarah. Yang kedua, percaya kepada pemeliharaan Allah. Filipi pasal 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan firman berkata keperluan, bukan kehendak. Biasa kita mau apa? Kehendakan. Tuhan, saya tidak ada handphone ini. Tiba-tiba datang kau punya keluarga. Nah, handphone saya lama tak pakai ini, Samsung. Nah, Tuhan, sebenarnya saya mau iPhone. Itu keperluan ke kehendak. Padahal kamu tanya ini, Tuhan, saya tidak ada telepon. Pasal kamu bilang, Tuhan, kami tidak ada kereta. Datang orang bagi kereta kancil yang lama. Pasal apa kamu cakap? Kalau mau bagi pun bagilah yang baru ke Asia, macam Kizia punya kan, baru. Warna blue lagi. Betul tak Kizia? Kizia, ada orang bayar, kalau tak ada nanti cari ada orang tolong bayar. Masih bujang kan? Single. Oh, taken lah. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa urusan dalam kehidupan kamu. Ya, kalau kamu rasa tersentuh apa yang saya cakap ini, artinya ya Tuhan sedang berbicara kepada kamu. Ya, saya tidak pernah cek kamu. Ya. Right? Ya. So, I don't know. Oke. Allah tidak pernah berjanji hidup kita akan sentiasa mudah. Tetapi dia berjanji kita tidak akan ditinggalkan. Itu yang saya tahu. Amin. Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 15 hingga 16, bersedialah memberi penjelasan tentang pengharapanmu dengan lemah, lembut dan hormat. Kebenaran tanpa kasih menjadi senjata. Wah. Kasih tanpa kebenaran menjadi kompromi. Kebenaran yang disampaikan dengan kasih, kesaksian yang hidup. Yang kedua, kerugian keuangan. Ini siapa punya dompet ini? Ya, yang sekarang ini tengah bulan ini. Tapi ini bulan awal lah. Masih bulan 1 lah. Pastor baru macam ni saja gaji tu pastor. Kecing hilang. Baru saja kamu tengok kan, mana sudah dia? Ya. Di notifikasi saja kan, kecing, keluar yang 4,000. Sekali tengok kan besok tu, 200 saja. Pekerjaan hilang, perniagaan runtuh, hutang bertimbun, masa depan terasa gelap. Apa yang sedang berlaku? Allah sedang memurnikan kepercayaan kita, saudara. Adakah keselamatan hidup kita bergantung pada uang atau kepada Allah sebagai pemelihara? Jadi saudara, saya mau katakan ini. Allah adalah sumber Anda, bukan kerja, bukan bisnis. Kerja bukan sumber kita, bisnis bukan sumber kita, gaji bukan sumber kita. Semua itu hanyalah saluran. Ya. Saluran boleh tertutup. Ya. Kontrak boleh dibatal. Pasaran boleh jatuh. Tetapi sumber Allah tidak pernah kering. Mengerti apa yang saya coba katakan ini? Ya, duit, ya boleh. Itu saluran, Pak. Tapi boleh tersumbat. Tapi Allah tidak pernah kering. Percaya pada Tuhan bukan alasan untuk cuai juga. Jadi, pastor, saya pakailah suka-hati saya. Tidak. Iman tidak pernah menolak kebijaksanaan. Kita dipanggil untuk mengurus keuangan dan dengan bertanggung jawab. Amin. Membuat keputusan dengan hikmat. Sebab itu katakan keperluan tadi.
Ya, bukan kehendak. Membuat keputusan, memotong perbelanjaan jika perlu. Ya. Saya ini banyak mau dipotong ini. Netflix, potong. No, pastor. Tak boleh potong Netflix. Astro, tak boleh. Saya tengok GDT main. Apa lagi tak boleh potong? Tuhan kata benda-benda ini harus potong. Tak boleh, pastor. Pada yang sama, kita tidak panik. Kita tidak menipu, kita tidak mengadakan ketaatan. Kita merancang, tetapi kita tetap bersandar. Kita tetap berusaha, tetapi kita tetap percaya juga. Amin. Maka itu sangat penting. Ya. Jangan salahkan Tuhan ataupun keadaan kalau kamu sendiri tidak pada manage, mengurus keuangan Anda. Karena kekayaan bukan bergantung betapa besarnya gaji kamu. Tapi bagaimana kamu mengurus dengan bijak. Ada juga orang yang gajinya 900 satu bulan. Tetap pandai menyimpan duit. Tetap ada duit. Karena dia bijak. Dia tahu apa yang dia perlu makan. Baju dia tetap sama dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Pelit. Simpan. Kamu maksud saya? Tidak kira berapa besar kamu minta dengan Tuhan. Kalau Tuhan cakap, boleh saja Tuhan bagi 1 juta dengan kamu. Tapi kalau tengok Tuhan, ini orang tidak pandai urus, mau apa mau bagi. Karena Tuhan sentiasa memberi apa? Sesuai menurut apa? Keperluan, apa lagi? Kebutuhan, apa lagi? Kemampuan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. 2 Korintus pasal 9 kata, dunia berkata, bila sudah cukup barulah beri. Tapi kerajaan Allah berkata, berilah dan kamu akan melihat kecukupanku. Amin. Berilah, maka kamu akan melihat kecukupanku. Kemurahan bukan hasil kekayaan. Kemurahan adalah bukti iman kita. Bila kita memberi walaupun dalam kekurangan, kita sedang menyatakan dengan tindakan Tuhan adalah sumber hidup saya. Jadi saudara, Petrus kata hujan ini jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Artinya, emas boleh hilang, emas boleh dicuri, emas akan binasa, tetapi iman yang tulen akan kekal selama-lamanya. Membawa pujian pada hari Kristus datang, mendapat kemuliaan yang tidak terbatas. Jadi saudara-saudari, yang di dalam Kristus Kristus. Gereja bukan tempat kita mencari populariti. Gereja bukan pentas untuk mengejar pengiktirafan manusia. Gereja adalah di tempat di mana kehidupan dibentuk, iman dimatangkan, dan tujuan Allah diselaraskan dalam hidup kita. Hari ini, pulanglah dengan identiti yang betul, yang benar, bukan identiti yang dibentuk oleh ujian hidup, kegagalan pribadi, atau pendapat manusia. Tetapi identiti yang dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan yang kekal. Jadi saudara, pertama, ingat ini. Ikut saya anak Allah yang dipilih. 1, 2, 3. Jadi saudara, nilai Anda bukan datang daripada prestasi Anda. Bukan datang daripada kejayaan. Nilai Anda bernilai karena Allah memilih Anda. Sebelum Anda berjaya, sebelum Anda kuat, sebelum Anda semua memahami segalanya, Dia terlebih dahulu memanggil Anda semua anaknya. Yang kedua, saya mau kita sama-sama baca. Saya mempunyai pengharapan yang hidup. Harapan kita tidak tergantung pada keadaan. Amin. Maupun apapun keadaan saudara, saudara sakit, tiada uang, hujan enggak, apa yang berlaku dalam hidup saudara, harapan Anda tetap ada. Harapan Anda tertambat kepada Kristus. Walaupun angin bertiup kencang, walaupun gelombang hidup meninggi, sauh hidup Anda tidak tercabut karena Kristus tidak pernah berubah.
Yang ketiga, 1, 2, 3. Saudara, ujian yang kamu lalui bukan hukuman. Jangan pernah pikir-pikirkan, oh ini sebab saya berdosa lah ini sebab inilah ini. Tidak, saudara. Ia adalah proses. Proses menyingkirkan apa yang palsu di dalam hidup saudara. Proses yang proses menguatkan yang sejati. Proses membentuk Anda supaya makin hari serupa dengan Kristus. Jadi apabila dasar hidup Anda betul, ujian tidak akan memusnahkan Anda. Cabaran tidak memusnahkan Anda. Tapi cabaran akan membentukkan Anda. Jadi teruskan berdiri di atas dasar yang benar. Teruskan hidup dengan identiti yang betul. Dan izinkan Tuhan menyempurnakan apa yang sedang Dia kerjakan di dalam kehidupan Anda. Allah setia. Proses ini bermakna. Dan hidup Anda ada tujuan. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini Anda tidak perlu melangkah ke hadapan, karena Tuhan mau bukan melihat posisi tubuh Anda, Tuhan sedang melihat respon hati Anda. Saya minta saudara-saudari untuk tundukkan kepala, pejamkan mata, dan sambil ambil satu nafas yang mendalam. Berikan ruang kepada Roh Kudus berbicara kepada Anda secara pribadi pada hari ini. Jika hari ini Anda sadar Anda sedang letih oleh cabaran, ujian, identiti Anda telah goyah, atau pengharapan Anda telah tersasar di tempat Anda duduk sekarang, katakan dalam hati, Tuhan, aku datang kepadamu. Anda tidak perlu jelaskan semuanya. Tuhan sudah tahu.